Putut. Kemudian juga untuk mencapai tersebut ya Pak, tadi Bapak telah sampaikan berkali-kali bahwa ada effort yang luar biasa besar ya Pak untuk mencapai atau melewati gap tersebut. Nah, kemudian apa sih Pak konsekuensi yang harus dihadapi Pak kepada penyelenggara konstruksi selama kondisi new normal ini, seperti misalnya mungkin dari bidang umum atau penyedia, atau mungkin dari sisi pengguna jasa atau kontraknya, itu seperti apa sih Pak? Ya, jadi gini, saya ingin katakan ya, kondisi pandemi ini tanggung jawabnya bukan hanya di pemerintah. Semua elemen bangsa bertanggung jawab terhadap kondisi ini. Oleh karena itu, kolaborasi, kemudian kejujuran, honesty itu harus menjadi catatan penting dalam melaksanakan penyelenggaraan jasa konstruksi. Bayangkan tadi dalam kondisi yang tidak normal segini kan tadi seperti rantai pasok ada keterbatasan, pasti biaya juga pasti akan tinggi sehingga perlu biaya tambahan dan lain sebagainya. Sementara ketersediaan daripada anggaran kan terbatas. Jadi ada dibutuhkan kejujuran, honesty gitu ya dari penyedia jasa ketika misalkan ada penambahan biaya dan lain sebagainya. Nah, Pak Putut juga terkait dengan pemulihan ekonomi nasional nih Pak. Apa sih Pak peran dari penyelenggaraan jasa konstruksi Pak dalam memulihkan atau menstimulasi perekonomian nasional? Ya, tadi saya katakan kan dari perspektif produk domestik bruto, kontribusi daripada sektor konstruksi ini kan sangat besar sekali. Bahkan di dalam kondisi pandemi kemarin gitu ya, bukan new normal ya, ketika pandemi sebelum ini ya Pak ya? sebelumnya itu kontribusinya lebih besar dibanding dengan sektor lain. Nah, harapannya ke depan kalau kita bisa lakukan apa yang saya tawarkan tadi, agile culture, kemudian digitalisasi gitu, bisa jadi sektor konstruksi ini itu bisa menjadi lokomotif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depan gitu. Untuk menuju ke target normal, dan ketika berakhir daripada pandemi ini kita masuk di era baru gitu. Harapannya seperti itu. Jadi harus optimis. Harus optimis ya Pak, dan harus semangat juga teman-teman di lapangan ya Pak ya? Ya, harus optimis gitu ya. Jadi saya ingin mengatakan begini ya. Kita itu target kita sebenarnya bukan hanya untuk lepas daripada pandemi. Saya ingin mengatakan target kita bukan hanya untuk lepas dari pandemi. Kita harus serempak gitu melakukan lompatan besar. Untuk apa? Untuk kemajuan yang signifikan. Dasarnya harus apa? Kita harus optimis. Harus optimis karena apa? Karena normal baru ini akan jadi normal yang lebih baik untuk di masa yang akan datang. Luar biasa sekali, Pak. Ya. Jadi sebenarnya dengan adanya pandemi ini hikmahnya adalah bisa menjadi lompatan ya Pak, batu lompatan dari teman-teman, bukan hanya di Kementerian PUPR mungkin ya Pak ya, tapi juga di semua elemen kehidupan di Indonesia mungkin. Betul. Ya Pak ya? Iya, betul. Ketika kita bisa menginterpretasikan, oh new normal itu ternyata seperti ini, gitu ya. Baik. Gitu. Nah Pak, kemudian apakah penyelenggaraan jasa konstruksi yang di lapangan ini Pak sudah sesuai dengan harapan penerapan era new normal? Ya, selama ini kami coba melakukan monitoring. Contoh kecil saja ya, ketika Inmen 02 itu terbit, kemudian kami coba melihat bagaimana sih implementasinya di lapangan berdasarkan data. Dan alhamdulillah itu sudah diterapkan semuanya gitu lah. Terkait instruksi Menteri 02 itu sudah diterapkan dan hasilnya bagus, Bayangkan satu catatan penting ya yang harus diingat, paket pekerjaan PU dari pasca refocusing tidak ada yang dibatalkan. Jadi dengan adanya pandemi itu tidak mengurangi atau mematikan semua program-program yang ada di PU ya Pak, tapi tetap berjalan, namun dengan penyesuaian-penyesuaian yang sesuai dengan protokol kesehatan. Betul, tetap berjalan dan Pak Menteri beserta seluruh jajarannya sudah melaksanakan instruksi Presiden tadi, yang tadi saya katakan, semua program-program strategis tidak boleh berhenti kalau itu merupakan prioritas dan kepentingan bangsa dan negara. Dan itu sudah dilaksanakan oleh Kementerian PU. Gitu. Pak ya. Nah Pak, kemudian juga apakah dengan adanya pandemi ini merubah target ke depan Pak dari penyelenggaraan jasa konstruksi?
Oh iya, itu pasti ya. Tadi aja kalau di 2020 kan ada refocusing anggaran, kemudian ada realokasi kegiatan yang semula 120 triliun menjadi 75 triliun. Tapi ke depan ada kenaikan 47% di 2021 dalam rangka pemulihan daripada ekonomi nasional. Nah ini kan pasar yang gede untuk kita berpacu gitu, untuk membangun infrastruktur ke depan yang lebih baik gitu. Ada food estate, ada IKN dan lain sebagainya, ada kawasan industri, ada konektivitas gitu. Jadi Untuk koordinasi sendiri Pak dengan teman-teman yang ada di daerah, di lapangan, maupun dengan pengguna jasa atau penyelenggara jasa konstruksi, apakah ada kesulitan Pak? Atau mungkin sejauh ini fine-fine saja, itu bagaimana Pak penjelasannya? tidak ada kendala, bahkan kami justru ada blessing in disguise dengan adanya pandemi ini, di mana koordinasi melalui Vicon itu lebih efektif. Sehari itu bisa 4-5 kali Vicon dengan fokus yang berbeda gitu. Jadi ada blessing di situ, ada rahmat yang tersembunyi dengan adanya COVID ini gitu kan. Jadi biasanya kalau misalnya mau rapat itu Pak butuh waktu sejam dulu nih Pak, misalnya ke kantor mana. Sekarang nggak lagi. Langsung buka. Tinggal buka laptop, Vicon sudah ada semua. Nah pemirsa, ini juga saya boleh share ke pemirsa ya Pak ya. Ini ada fakta yang menarik juga tentang Pak Putut, bahwa beliau menjuarai tahun ini ya Pak ya, Procurement Award, Narasumber Award 2020 tentang materi new normal penyelenggaraan jasa konstruksi, yaitu judulnya How to Perform While Transform. Itu wah, keren sekali Pak. Boleh nggak Pak di-share dong Pak kepada teman-teman atau pemirsa Ruang Bincang, itu apa sih Pak materi tersebut dan bagaimana Bapak bisa mencapai dan mengalahkan peserta-peserta yang luar biasa lainnya? Ya, itu Procurement Award khusus pengadaan ya, banyak sekali teman-teman yang memang praktisi di pengadaan, kemudian ada kegiatan seperti itu. Saya kira itu untuk memotivasi dan memacu atau meningkatkan capability kita gitu ya. Kalau ditanya tentang how to perform while transform. How to perform while transform gitu ya. Saya tadi katakan berubah saja tidak cukup. Adaptasi saja tidak cukup. Kita harus mengisinya di situ dengan kerja yang lebih produktif, dengan lari, kalau perlu melompat. Itu isinya how to perform while transform itu. Isinya seperti gitu. Itu bisa mengalahkan orang yang lainnya itu seperti apa Pak? Bisa sampai Bapak menang award itu dibandingkan dengan teman-teman yang lain? Saya kira mungkin tidak mengalahkan ya, tidak mengalahkan, tapi Dewan Juri menilai dari berbagai perspektif karena cukup banyak, jadi ada hampir 54 peserta, kemudian masuk ke nominasi 20, setelah 20 disaring lagi, dan alhamdulillah dalam rangka 17 tahun ini itu bisa memberikan pencapaian kecil seperti ini. Mudah-mudahan bisa memotivasi generasi-generasi muda PUPR untuk berani berkompetisi di luar. Nah, saya memberikan contoh kecil itu saja gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya Pak, mungkin sebagai penutup perbincangan kita pada kesempatan ini Pak, apa sih Pak harapan Bapak ke depannya bagi para industri jasa konstruksi di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, yang pertama pasti harus melakukan kolaborasi. Yang kedua, ya tadi kondisinya ini tidak normal, masih tidak normal, maka perlu langkah-langkah yang ekstraordinari sehingga harus difahamin gitu ya. Saya ambil contoh, kalau dulu misalkan kontrak itu harus tatap muka, tanda tangan kontrak. Sekarang nggak lagi, bisa desk to desk gitu kan. Atau dulu menyampaikan upload penawaran harus disampaikan dengan bertatap muka, sekarang online gitu ya. Jadi harus ada kolaborasi, dan satu lagi, pandemi ini harus kita hadapi bersama. Karena apa? Karena pandemi ini tidak cukup kalau yang menghadapi hanya pemerintah, tapi semua elemen bangsa harus bersatu menghadapi ini sehingga kita nanti bisa sampai kepada normal kembali, dan insya Allah kita masuk kepada era baru ketika pandemi ini sudah berakhir. Era baru yang mungkin jauh lebih baik dibandingkan era sebelumnya. Jauh lebih, harapan gitu, amin. Ya, terima kasih banyak Pak Putut. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan tadi dapat memperkaya Pak informasi saya sendiri Pak, dan juga teman-teman pemirsa Ruang Bincang mengenai penyelenggaraan atau pengembangan jasa konstruksi khususnya di era pandemi ini.
Terima kasih Mbak Taskia dan terima kasih selamat sore buat teman-teman semua gitu. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan saya bersama dengan Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi, Dr. Insinyur Putut Marhayudi atau mungkin lebih dikenal dengan Dr. PM di lapangan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi Anda dan jangan lupa saksikan terus program Ruang Bincang tentunya di YouTube channel PUPR TV bersama dengan saya Saskia. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.